بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النار ويا أهل النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Sesudah kita tutup membaca Fatihah, disunahkan membaca surah di 2 rakaat yang pertama. Seandainya kita datang misalnya datang masuk ya Allah, kita masuk itu masuknya itu pulang nih rakaat terakhir kada sempat, lalu kita dapat serakaat, cuman kita hendak berjemaah. Misalnya orang sudah duduk tahiyat, ya Allah, duduk tahiyat akhir kita 4. Nah jadi kita bangkit, kita misalnya sambil isya 4 rakaat. Jangan ketinggalan juga bersurah ya Allah. Kebanyakannya bila sudah masbuk itu kada baca lagi surah. Kebanyakannya bila sudah masbuk Fatihah aja. Sayang ketinggalan sunat ya Allah. Kalau yang kayak ini bang, kita masbuk misalnya 2 rakaat, kan sudah bersurah si imam, tadi. Lalu tersisa kita sesudah salamnya imam bangkit kita 2 rakaat. Berarti yang rakaat yang pertama kita tadi 4 kita sudah bersurah yang pertama misalnya. Nah sekali 4 bersurah kada 2 rakaat, berarti ketinggalan serakaat aja. Ketiga kita bangkit tuh mengambil masbuk kita rakaatnya kedua. Nah itu kita disunahkan tetap bersurah. Tadi sudah bersurah 4 si imam. Jadi kita bangkit yang kedua rakaat bagi kita tuh. Si imam sudah salam, kita bangkit, tetap kita disunahkan bersurah juga. Surahnya barangkali yang kita hafal aja, ya Allah, yang kita hafal aja. Di rakaat terakhir kan boleh lagi bersurah. Nah bila kita 1, 2 ada bersurah, itu boleh di rakaat terakhir bersurah juga. Nah itu boleh bersurah. Rakaat pertama, rakaat kedua kita kada bersurah, kita masbuk. Rakaat terakhirnya boleh kita bersurah. Misalnya 2 rakaat terakhir kita bersurah boleh. Nah itu di dalam kitab Mu'tajenarlah
Jadi kada mesti 2 rakaat pertama rakaat pertama aja tuh. Kita bisa menentukan bilanya kada terbaca, kita kada kawa membaca di rakaat 1-2 yang pertama, rakaat terakhir boleh tetap bersurah kita. Saking sunatnya. Barangkali ina apa yang bagi 2 lah. Ya Allah. Ina apa yang bagi 2? Inna a'tayna al-kautsar. Allahu akbar. Sayangin 2 ayat lagi. Shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat keduanya misalnya tetap dapat pahala ya Pak. Tapi kita sempurna. Lalu menakbalnya ya orang bersurah itu nangsa surahan lawan namanya pangga jelas ta'abdal nangsa surahan. Walaupun tahan tapi sesurahan daripada potong-potong itu tak kurang pahalanya. Tapi yang orang menjaga hafalan baik aja mana niatnya menjaga hafalan, karena bila kita buat menjadi imam itu kuat bertambah hafalan kita. Karena bila kita termandak di situ ingat benar, di sini aku semalam salah, nah ingat benar tuh. Kalau yang ulun terajak nang sasolahan aja daripada karena memang afdalnya sasolahan. Walaupun misalnya ayat lanjutan tuh Al-Qur'an aja nang terpanjang hafal dah. Al-Qur'an masalah nang terpanjang hafal. Selainnya nang panjangnya ada apa lagi? Kuliah Allah aja jurus kita. Nah, itu apa? Jadi walaupun misalnya hafal Quran tetap rancaki menjadi rancaki nang sasurahan aja. Mun yasin panjangan sasurahan. Saya juga imam ini kan lucu, imam mahir berlambat ya jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makinnya makmum mendengar Yasin berlambat. Baca. Kita santai aja dulu, bukan tidak si pauduan. Jadi membah Yasin tapi nak belagu benar tak? Mana noje makmum, mana Yasin, mana belagu benar apa lah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, jadi makmum kita santai aja dulu, mulut matang supaya lekas turjaun. Soalnya Allahu Akbar imam. Sahlan mereka, saya juga dapatlah pahala, dapat juga pahala. Karena Yasin tadi termasuk surah sudah, Quran sudah ya kelak. Itu ayat keduanya pulang nun ya kelak. Ada lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, kalau dia malakan tak? Dia ringkas, dapat pahala juga. Kalau dia malakan, jangan pernah. Kalau kita abut kita jadi fitnah macam-macam. Gimana belajar aja? Tuh teman imam matibnya. Nah jadi tuntung baca-baca surah kita. Benar Wattini wa zaitunnya. Ini penting kalau kita menghafali surahnya. Benar sehari seayat dalam sehari seayat. Sudah Tuhan yang kau lagi kawah aja tetap kawah. Nah jadi kita kata kawah itu besar kitanya juga boleh. Ya Allah, menyerah sebentar dulu, jadi kita kawah. Nah itu kita coba akan. Lalu tuntung kita membaca surah dengan Allahu Akbar. Itu ngaran takbirnya intiqal, takbir intiqal. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sekali paling sedikit. Asal sempurna sudah gerakan kita, tumaninah kita. Allah sami'a Allahu liman hamidah, ihtidal. Tambahir Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
ampun kepada sahabat membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, lalu takut Nabi siapa di Nabi yang ada bacaan dari memahanyari bacaan selain daripada ajaran itu. Nah, takutan sahabat, jangan takutan di Nabi. Aku melihat tadi para malaikat banyak turun memintakan ampun lawan orang yang membaca itu. Hanya lampau mengaku sahabat tadi ulun ya Rasulullah membaca itu tadi. Nah, itu kita jadi sunat itu ada mesti langsung dari mulut Nabi, langsung dari kelakuan Nabi. Bisa sunat itu dari sahabat lalu diakui Nabi itu bujur, itu baik, jadi sunat juga. Ya. Jadi sunat itu ada dari fi'liyah, ada dari langsung dari mulut Nabi. Di Nabi kayaknya bagus gawainya sunat. Ada yang dari taqririyah, dari pengakuan Nabi. Jadi ulun banyak membaca itu aja. Subhanallah, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Berkat malaikat menghadapi dosaan, mintakan ampun ya Allah hari-hari. Adalah malaikat berdosa, ada malaikat itu pada bersihin nafsu, jadi kan bersihin dosaan. Nah hari-hari mendoakan kita, berharapnya umat kita kena mati, kada lagi bertinggalan dosa, dihapus berhutang dosa ya Allah. Nah kayak kita menurut ilmu hari ini, hanya melangkahkan kaki mulai rumah, sudah malaikat itu maurak halar sedih. Nah maka malaikat itu halarnya singgalan. Kenapa jadi maurak halar? Karena himpung melihat kita berkumpulan dan dibicarakan ilmu salawat kepada Rasulullah dengan hidup kita berberkah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana lakal hamdu atau wa lakal hamdu sama aja. Allahu akbar. Sujud kita ya Allah. Sujud kita kalau jadi imam itu jangan terlalu lawas. Bilanya sorangan sunat lawas, tapi bilanya jadi imam sunat dirinya makan. Jangan ini sujud terakhir, wah sebenarnya sorangan jadi imam di belakang itu ada yang sakit mata, asal gugur mata tujuhnya. Ya lah, kalau kita jadi imam cepat jadi kita. Tapi bilanya kita sorangan itu menghendak lawas silahkan, berdirinya lawas, ya Allah sujudnya lawas silahkan lah, gimana pahala. Kalau berdirinya ya Allah serakat setengah juz misalnya, nah 2 rakaat sejuz misalnya. Walaupun membaca Quran kadang berhafal tak, karena menghafal kadang kita ya Allah Quran di rumah misalnya di lemari kan. Ini perlu ujar Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'amanah mengetahui disini Quran itu dikhatamkan di dalam sembahyang kita. Berdetan orang hafal kan berdetan. Nah berarti apa? Kita boleh aja anda Quran dibuka di atas tinggi anjuran kita kalau membaca. Ya kalau sembahyang sunat tengah malam digilir ayat tuh mulai Al-Baqarah sampai tuntung ingat di dalam sembahyang kita menghafalkannya. Nah itu benar-benar pahalanya ya Allah. Rasulullah itu kebanyakan riwayat itu Rasulullah hari-hari sampai serakaat sembahyang sunat dan menghatamkan Quran. Kita 2 rakaat menjadi bersurahan sedikit benar-benar bangun tengah malam itu luar beratnya lah, luar beratnya dan diringan akan Allah. Bangun aja melandau kayak mana bangun tengah malam. Sembahyang ini kita jaga, jangankan yang wajib, yang sunatkin mengtawa kita wajib juga. Perguruan hari kami anak lulus sekolah itu, anak lulus pesan sini sebutin aja, pesan sebutin aja di sini kalau pesan kemana-mana kami berhilang anak perguruan keliling sebelum lulus nih, itu pesan sebutin aja.
Kami di sini memberikan sudah keluar dari pondok, kadang mau rosil lagi. Tapi pesan itu seperti jaga sembahyang di sini. Bilanya sembahyang dijaga, berkah haji itu. Nah, bilanya kada dijaga, sembahyang memang wajib tinggal terus. Nah, itu di dalam fikih kita belajar sudah bertayamum semalam. Orang yang meninggalkan dengan sengaja sembahyang fardu ini dianggap orang itu kada berharga, hidupnya tuh kada berharga, kada dihormati, termasuk orang yang kada dihormati. Ini banyu tak tinggal sedikitannya, hendak kita wudu, hendak wudu naik habis banyu, ada orang kada kawan minum, maka orang ini penyembahyang. Nah, banyu nang kita pakai sedang wudu tadi jangan dipakai sedang wudu saja orang nang kehausan tadi. Tapi pilihnya orang itu pada penyembahyang pakai aja sedang wudu, biar pelajaran pikir nih. Pakai aja sedang wudu, jangan bertayamum. Orang tadi bang kehausan tadi. Biasanya biar mati haknya harus sembahyang juga. Nah, itu bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang termasuk orang yang kada dihormati di dalam agama. Kita kerancakannya bila anjing lalu bila kayak mengenakan. Padahal anjing itu bila nya kada menggigit, kada memudarati, kada mengganggu kita termasuk binatang yang dihormati. Ada banyu, tapi sayang nih, kasihan anjing nih, ini kausan bila nya kuduakan, mati anjing ini deh. Nah, jadi kada boleh kita makanya kita serahkan banyu itu kepada anjing, karena anjingnya kada mengganggu, berarti termasuk binatang yang dihormati. Nah, manusia kada sembahyang banget daripada anjing tadi. Nah, dan bertahan penyembahyang lah. Kayak bahan aku berkah, hidup mun gada sembahyang kada mau berkah. Lah, kayak apakah dia guru kami beri itu nakalnya di luar aku ada kursi, tapi sebuting sembahyang jangan tertinggal. Bila sembahyang digawe aja, dijamin aja hidup nyaman aja tuh, cukupan aja hidup. Tapi bila ada sembahyang, 5 waktu ada tunai, biar ada juga harta pasti bukanya kan kemaksiat. Harta yang kita miliki itu mulai siksa kita aja, siksa di dunia, siksa di akhirat. Makanya doa di dalam Quran apa? Rabbij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikan aku ini lah, jadikan ulun ini termasuk orang yang mendirikan puji-puji sembahyang, dan jadikan juga orang yang mendirikan sembahyang itu daripada dzurriyyat ulun. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, kabulkan doa kami. Nah, jadi jangan wani-wani meninggalkan sembahyang. Silahkan nakal kayak Pak, silahkan. Tapi bila terjaga sembahyang, insyaallah nakalnya itu kada sampai menggawi perbuatan yang keji dan mungkar. Keji itu apa? Berzina. Mungkar itu apa? Maling, perampok. Ya Allah. Nah, bila terjaga sembahyang terhindar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sembahyang itu menegah sembahyang yang kita gawe tadi itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi hendak berkah hidup, jangan sampai wani meninggalkan sembahyang 5 waktu. Nah, bila kita wani meninggalkan sembahyang 5 waktu, berarti kita dari hina daripada anjing. Kenapa? Anjing masih dianggap binatang terhormat, bilanya itu kadang memangsa. Kita udah punya penyembahyang, bahasa kasarnya tadi biar hamati situ. Nah, jangan diberi baju. Nah, ngewalin lah. Oh, penyembahyang benar nih. Makanya ranjak hidup anak sidin nih. Masya Allah. Makanya lah pandainya.
Kamana aja kita bergerak, apa aja gawian kita, tapi kita penyembelihan nyaman aja itu dijamin Allah Ta'ala hidup kita. Apalagi kita gawian bersalawatnya lebih penyembelihan ya Allah. Rugi benar, tadina carik pada tambah. Cariknya saya aja, tambah kesinggalan lah. Udah lama. Nah, jadi hendak mendapatkan fadilat apa aja, amalan yang lain bilanya ada sembahyang, ada mau dapat fadilat tetap. Kecuali sembahyang terjauhi dulu hanya dapat fadilat-fadilat yang lain. Sembahyang bertahan lagi tak? Nyata ya Allah. Sembahyang bertahan di sini. Pakaian rapi-rapi, bawa kopiah. Ya Allah, daya ulama beritahan. Itu gitu, sembahyang ya Allah. I'tidal sama Allah Alhamdulillah. Moga-moga apa yang mudah-mudahan mandangari siapa-siapa yang memujinya. Ada kisahnya orang nak bergunting, soalnya belum lagi tukang guntingnya menguntingkan rambutnya. Soalnya nggak bakal pandir marahnya Quran orang anak bergunting nih. Ada aja. Masa kada yakin bahwa Allah itu ada aja. Nah, dia tukang gunting ini santri itu ya. Masa panas hati dengan mereka itu. Anak gunting stop lah. Kenapa dalam hidup pelajaran itu dia tukang gunting. Mau besar bujur ada Allah. Kenapa aja? Berapa banyak masih orang yang gerendangan, orang yang pengangguran. Ada kalau Allah sakada yakin aku ujarnya. Orang kayak itu lah dia tukang gunting nih. Dia tukang gunting di pasar nih kan ada tukang gunting. Padahal sini tukang gunting. Kenapa? Dia anak gunting mau dia tukang gunting. Ada tukang gunting di pasar nih. Mendasar bujur ada aja. Kenapa masih banyak lagi orang yang gondrong di pasarnya aja? Jadi ujian nak berguntingnya tak, gondrong ini kadang nak berparak lawan pian, coba parak lawan pian gunting yang kanan. Nah kayak itu juga karena apa? Jadi hidup pada nyaman, hidup susah, banyak benar yang gelendangan, banyak benar yang kada karuan tampoh hidup, ini kadang hendak berparak lawan Allah bang. Ujian tuang gunting tadi, dia kalau parah lawan Allah, mayu aja tuh hidup, dijamin Allah aja tuh hidup. Kayak itu deh, dia anak tuh gunting, dia nggak pesan aja lah. Aku tuh salam di sini. Nah, jadi intinya kita itu ada nyaman hidup pada karuan tampuh, kita juga jauh lawan Allah. Hati selalu ada nyaman, kita juga jauh lawan Allah. Tapi orang yang selalu dekat dengan Allah paling ada benar sembahyang dijaga nyaman aja hidup. Jenderal Sudirman itu ditakoni orang, tahulah Jenderal Sudirman di duit berapa bayar? Nah ini masalah Jenderal Sudirman rusak presiden. Jadi ditakoni orang, wahai Jenderal, jimat pian apa? Jimat pian apa? Sakti benar pian ini. Jimatku di sini nggak ada berpasang, nggak ada. Tapi berikut dia waktu Presiden. Jimatku yang pertama Presiden. Jimatku itu wudu ada pernah lepas. Nah, luar biasa. Wudu ada pernah lepas bila betul wudu apa Presiden. Yang kedua jimatku di sini untungku dan hatiku kada pernah berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, aku kada pernah meninggalkan sembahyang Presiden. Nah, tiga itu jimat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Wudu amalkan dan kita kalah ya kalah. Biar guru kita tuh bila mengamalkan wudu, ada orang hendak berbuat jahat lawan kita, asal kita dalam keadaan berwudu, ilat kita tulis di langitan Allah. Kita berpandir orang sudah tunduk. Asal kita dalam keadaan berwudu, amalkan wudu, ada orang hendak berbuat jahat lawan kita atau kita hendak memadahi orang, tulis di langitan kita dengan tulisan Allah pakai ilat kita. Orang masih hendak berbuat jahat kada jadi.
asal kita mengamalkan wudhu. Kan alami dari ilmunya itu. Nah, jangan mau mengamalkan kita lah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita firman apa? Yang pertama wudhu. Yang kedua selalu ingat lawan Allah, untuk berzikir terus lawan Allah. Yang ketiga sampai yang pernah meninggalkan. Di manakah aku rahatan tugas, di manakah rahatan sibuk mengagai aja sampai yang pernah aku tinggalkan di sini. Ini sakti di sini. Karena kita hendak mencintaku, hendak berjalan macam lain kita ya Allah. Nah tiga itu diamalkan, insya Allah menyasar dengan lainnya. Kita itu bila mengajar akhirat, dunia berbarokah. Bagaikan orang yang menanam padi, rumput tumbuh surangan. Rumput itu bagaikan dunia. Tapi orang yang menanam rumput, jangan harap tumbuh juga benih. Ya Allah. Bila kita mengajar akhirat, fokus kita mengajar akhirat, mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia itu mengajar aja, aman aja kita mencarinya. Tapi bila kita sibuk dunia aja, jangan harap kita mendapatkan ridha-Nya Allah. Dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita tak mampu nanti kisahkan kisah sembahyang dan rajin sembahyang. Seandainya ikhlas terkuring kita seandainya apa? Limpat sudah waktu sembahyang, jangan ada dibayari, karena dikabul. Dan termasuk kita ini orang yang rajin sembahyang dan bujur-bujur melaksanakan sembahyang dengan pas, dengan ilmunya. Amal ibadah kita semuanya diterima Allah. Lebih khusus sembahyang kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan kita bertahan masuk surga bid'i hisab, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارحمنا على كل حال ونعوذ بك من احوال اهلنا. اللهم انا نسالك الاخلاص في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل امر يقربنا الى حبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذين قتلوا الإخوان المسلمين في فلسطين. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد على قوم الظالمين. اللهم انظر وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم اكشف كروبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا به صلاة قبل الممات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.